Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa bertatap muka kembali belajar bersama-sama, yakni dengan mata pelajaran IPS dengan tema perdagangan internasional. Karena pada hari ini kita akan membahas tentang perdagangan, maka slide pertama yang Ibu Guru tampilkan adalah semangat berdagang. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi, yakni hadis Nabi Muhammad SAW, yang artinya dari Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik usaha adalah usaha perdagangan, yang apabila mereka berbicara tidak berdusta, jika berjanji tidak menyalahi, jika dipercaya tidak khianat, jika membeli tidak mencela produk, jika menjual tidak memuji-muji barang dagangannya, jika berhutang tidak melambatkan pembayarannya, dan jika memiliki piutang tidak mempersulit. Ini adalah salah satu hadis yang sangat relevan sekali terkait dengan perdagangan. Karena perdagangan itu jelas sesuai dengan sabda Nabi bahwasanya kita berdagang itu tidak boleh berdusta, tidak boleh menyalahi janji, dan juga tidak boleh berkhianat. Ini adalah nilai-nilai Islam yang sangat relevan dan sangat berhubungan dengan materi IPS kita saat ini. Sehingga ini sangat luar biasa bahwa Islam pun sangat mengatur sebelum adanya pembelajaran ini. Tetapi bagaimana Islam itu mampu memberikan aturan-aturan yang jelas sehingga perdagangannya itu pun juga sesuai dan saling menguntungkan. Ini adalah hadis yang harus selalu kita pegang dalam berdagang. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Disimak baik-baik ya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa tidaklah sama. Ada negara yang kaya akan sumber daya alam, dan ada juga negara yang kurang memiliki sumber daya alam. Lalu, apa sih yang menyebabkan potensi sumber daya alam setiap negara itu berbeda? Jadi, faktor yang mempengaruhi mengapa potensi sumber daya alam di setiap negara itu berbeda, yaitu disebabkan karena 1. Luas daerah, 2. Perbedaan iklim, 3. Keadaan letak astronomis dan geografis, yang keempat, suhu dan musim yang berbeda-beda, dan yang kelima, keadaan tanah dan unsur-unsur yang berbeda. Nah, perdagangan atau perniagaan itu adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa, atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama, bukan pemaksaan. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar-menukar barang dinamakan barter, yaitu menukar barang dengan barang yang lainnya. Dan pada masa modern seperti saat ini, perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual.
Perdagangan tidak hanya dilakukan dalam satu negara, tetapi ada juga yang dilakukan antar negara. Tidak ada negara yang dapat menghasilkan kebutuhannya sendiri, sekalipun itu negara superpower seperti Amerika. Amerika tidak mampu memenuhi kebutuhan negaranya sendiri karena pasti ada barang-barang tertentu yang tidak dapat mereka hasilkan. Misalnya, Amerika tidak dapat memproduksi minyak, sehingga mereka membeli minyak dari negara Timur Tengah. Begitu juga sebaliknya, negara Timur Tengah membutuhkan barang-barang dari negara lain. Jadi, perbedaan inilah yang menimbulkan pertukaran hasil antara satu negara dan negara yang lainnya. Anak-anak, kalau boleh tahu, merek motor apa yang ada di rumah kalian saat ini? Apakah Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, atau bahkan Harley Davidson? Atau handphone merek apa yang sedang kalian pakai saat ini? Apakah Samsung, Vivo, Oppo, Xiaomi, Realme, Nokia, atau bahkan iPhone? Tapi kita tidak membahas merek-merek itu tadi ya. Tahukah kalian kalau merek-merek HP ataupun sepeda motor tadi bukan produk Indonesia loh? Lantas, mengapa bisa beredar luas di Indonesia? Ya, benar. Jawabannya karena adanya perdagangan internasional. Apa sih perdagangan internasional itu? Yuk kita bahas bersama-sama. Perdagangan antar dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba dinamakan perdagangan internasional. Jadi, di sini poinnya jelas ya. Perdagangan internasional itu harus melibatkan dua negara atau lebih. Kemudian juga harus ada barang atau jasa yang dipertukarkan, dan yang terakhir mempunyai tujuan yang jelas, yaitu mendapatkan keuntungan untuk negara masing-masing. Hubungan perdagangan internasional dengan ekspor dan impor. Ekspor adalah mengirimkan atau menjual barang ke negara lain. Negara pelaku ekspor disebut eksportir. Sebagai contoh, yaitu Indonesia mengekspor biji kopi khas Aceh dan Flores ke Mesir. Sedangkan impor adalah masuknya barang dari negara lain. Negara pelaku impor disebut importir. Sebagai contohnya adalah Indonesia menerima impor non-migas berupa gulungan mesin atau pesawat mekanik dan juga peralatan listrik. Sedangkan tujuan dari perdagangan internasional antara lain: 1. Memenuhi kebutuhan dalam negeri. 2. Memperluas pasar. 3. Mendapatkan keuntungan. 4. Mentransfer teknologi. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu mendapatkan devisa.
Lalu, apakah ada perbedaan antara perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional? Oke, mari kita simak perbedaannya. Impor merupakan kegiatan transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Impor terjadi karena suatu negara dapat mencukupi kebutuhan barang atau jasa tersebut. Indonesia juga memiliki berbagai ragam komoditas impor. Barang komoditas impor Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu barang konsumsi adalah benda atau barang yang bisa langsung digunakan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, barang konsumsi juga merupakan barang yang dipakai secara langsung atau tidak langsung oleh konsumen untuk keperluan pribadi atau rumah tangga yang bersifat sekali habis. Contohnya adalah makanan dan minuman. Kemudian yang kedua adalah barang baku dan penolong. Bahan baku adalah bahan mentah yang digunakan sebagai dasar untuk pembuatan suatu produk, di mana bahan tersebut diolah kembali melalui proses tertentu untuk dibuat menjadi bentuk yang lain. Contohnya yaitu kayu atau mebel. Bahan penolong adalah barang yang digunakan dalam proses produksi tetapi bukan merupakan bagian dari bahan baku utama untuk produk yang dihasilkan. Contohnya yaitu plastik untuk membungkus produk kemeja. Dan yang ketiga adalah barang modal. Barang modal adalah barang tahan lama yang digunakan dalam produksi barang atau pelayanan. Contohnya adalah mesin. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu Guru sampaikan tadi dapat kalian pahami ya. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.